Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di Fem Counseling, di Instagram Live Fem Counseling. Hari ini kita bakal bahas tentang self survival kit. Aduh, sorry ya, ini kayaknya kok jaringannya jelek ya. Baik, hari ini kita akan bersama dengan Cia atau Gracia Mayuni Semeru. Beliau adalah psikolog plus juga teman aku juga. Dan hari ini Cia bakal berbagi tentang self survival kit untuk kita bertahan di situasi-situasi yang yang nggak pasti ya, dan yang seperti sekarang kita hadapi krisis gitu ya. Nah, hari ini mungkin pembahasannya akan dikaitkan dengan logoterapi, dan hari ini seperti apa sih yang dimaksud dengan logoterapi dan juga penerapannya nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita bakalan dengar langsung dari Cia. Oke, saya akan coba invite Cia dulu ya. Oke. Oh ya teman-teman, nanti buat teman-teman yang mau tanya atau mau sharing tentang gimana survive-nya boleh langsung di komen ya. Hai Cia. Hai, Hai, wow. kedengeran nggak suara aku? Kedengeran sangat. Suara aku kedengeran nggak sih? Kedengeran lantang sekali. Bentar, kecilin dikit Oke. kalau gitu. Oke, Nggak apa-apa. lebih baik. Sudah. Oke, Cia. Bentar ya, Ci. Ini tuh kayaknya sinyal aku agak-agak hancur. Oke. Nah, Cia, tadi aku udah sempat sampaikan dulu nih ke teman-teman yang udah join kalau hari ini kita bakal sharing, Cia bakal sharing tentang self survival kit yang dikaitin sama logoterapi ya, Ci. Betul. Oke, nah mungkin kan teman-teman masih ada yang kayak apaan tuh logoterapi gitu, terus masih belum familiar gitu ya sama logoterapinya itu sendiri. Nah, mungkin Cia bisa langsung jelasin Ci, logoterapi itu apa dan gimana penerapannya untuk bisa survive. Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita akan bahas banyak mengenai self survival kit. Jadi apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk survival kita? Survival tuh kayaknya agak-agak berat ya sebenarnya kalau ngomongin survival. Cuma kalau kita balikin lagi ke logoterapi ya, itu bener banget sebenarnya. Karena si Viktor Frankl, jadi orang yang mencetuskan si logoterapi itu namanya Viktor Frankl. Nah, dia itu orang apa ya istilahnya? Dia tuh survivornya camp concentration-nya Nazi. Tahu kan waktu zaman dulu banget tuh, orang-orang Yahudi pada ditangkepin terus dimasukin ke camp konsentrasi, gitu kan. Di situ yang benar-benar kondisinya tuh sangat tidak manusiawi. Bahkan mereka, kalau misalnya aku bisa cerita sedikit, benar-benar sedikit biar nggak serem gitu ya. Kondisi mereka tuh, mereka di sana kalau kita punya nama nih sekarang, kalau mereka nggak ada nama lagi. Jadi semua diganti jadi angka, bener-bener kayak nggak berasa individu lagi. Jadi dinomorin gitu ya? Jadi semuanya tuh udah nggak tahu lagi, kayak identitas kita nih lepas semua. Cuma kamu nomor sekian gitu. Nah, si Viktor Frankl ini ditangkap sama keluarganya. Jadi waktu itu ada orang tuanya, bapak ibunya, sama ada saudaranya, laki-laki satu sama pasangannya. Mereka satu keluarga dimasukin ke sana, tempatnya kepisah-pisah. Terus dari keluarganya, dia adalah satu-satunya orang yang survive sampai keluar. Jadi yang lain itu akhirnya meninggal di dalam. Wow. Gitu. Jadi bisa ngebayangin gimana sebenarnya kalau kita secara logika tuh dia kayaknya harusnya udah terpuruk banget gitu. Kayak udah dihilangkan segala macam atribut kemanusiawaannya dia gitu ya. Mau makan susah. Dulu itu sebelum masuk situ dia adalah neurologis, jadi dia ahli saraf dan psikiater. Jadi pada waktu itu tuh dia kayak secara profesi kerjaan udah oke banget gitu ya. Terus punya keluarga yang oke, masuk ke sana semua hilang.
nggak ada lagi. Yang ada cuma tinggal ya udah dia sama badannya aja gitu, kayak dia mau berharap sama powernya dia udah nggak bisa, dia mau berharap sama nggak bisa berharap sama apa-apa lagi gitu. Nah, dia survive di situ. Kita mau belajar dari dia. Ketika dia keluar, akhirnya dia bikin buku. Oke. Nah, buku ini yang akhirnya kita pelajari sampai sekarang, namanya itu logoterapi, teori dari bukunya dia. Oh, oke. Gitu. Itu sekilas mengenai si Viktor Frankl, kenapa akhirnya kita ambil kisahnya dia untuk bisa kita pakai lah di zaman sekarang gitu ya, dengan kondisi yang tidak tentu. Gitu. Karena emang dia juga berangkat dari keterpurukan juga ya, Ci. Kayak kalau ngebayangin tuh kayak bisa banget kalau akhirnya berpikir hidup gue udah nggak ada apa-apa. Kayak udah keluarga gue juga udah pada meninggal semua. Terus gue setiap hari ngeliatin orang-orang yang di sekitaran gue tuh diperlakukan dengan tidak manusiawi gitu. Gue sendiri pun juga pasti diperlakukan gitu. Bunuh diri aja deh, bisa banget kan akhirnya berpikir kayak gitu. Tapi dia enggak loh. Kenapa ya dia bisa kayak gitu? Wow, inilah yang kita bahas ya hari ini. Iya, ini akan kita bahas. Seru kan sebenarnya, gimana sih caranya di saat sekarang ini tetap survive gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya menurut Frankl, semua orang itu entah dia sadari, entah dia tidak sadari gitu ya. Setiap orang itu dimotivasi sama yang namanya makna. Kayak semua orang tuh mencari makna hidup gue tuh apa sih sebenarnya, mau ketemu makna hidup gue tuh sebenarnya apa. Makanya akhirnya banyak orang-orang yang nggak tahu, klien-klien pada akhirnya banyak klien-klien gue yang berujung pada punya kepikiran untuk bunuh diri dan segala macam. Kalau gue tarik itu sebenarnya karena dia ngerasa apa sih maknanya gue hidup, terus ngapain gue hidup gitu, gue nggak punya siapa-siapa, ada keluarga juga gue malah dicerca segala macam gitu ya, untuk ngapain gitu. Pada akhirnya karena kehilangan, nggak tahu gue mau ngapain sih, apa sih maksudnya gue hidup gitu. Makanya balik lagi Viktor Frankl bilang sebenarnya tanpa sadar setiap manusia itu pengen mencari makna hidupnya tuh apa sih gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak ketemu nih makna kita, akhirnya tuh ada satu kekosongan, ada yang kosong. Nah, kita tuh berusaha untuk ngisi si kekosongan ini dengan macam-macam. Ada yang nyari kesenangan, terus ada yang pakai power, ada yang akhirnya jadi nyari uang sebanyak-banyaknya, materialisme, ada yang akhirnya jadi ngerasa bosen karena terlalu kosong. Kekosongan ini juga akhirnya bisa masuk dalam bentuk obsesi, terus jadi kompulsi karena dia cemas, masuk macam-macam gangguan-gangguan psikologis itu akhirnya bisa masuk juga karena ada kekosongan ini, karena dia nggak tahu. Nah, bahkan ada penelitiannya ini. Di penelitian itu dia bilang ada korelasi yang kuat antara ketidakadaan makna dengan perilaku kriminal, depresi, dan adiksi. Jadi benar-benar orang tuh berusaha ngisi ini karena dia nggak punya maknanya, dia berusaha cari terus gitu. Cara carinya ini yang kadang-kadang karena dia nggak tahu arahnya kemana, ya dia lakukan apa aja gitu. Jadi nggak teratur cara nyarinya itu. Nah, masing-masing orang punya makna tuh beda-beda. Jadi makna itu nggak bisa kita samaratain setiap orang. Kayak pemaknaan dirinya gue nih sama pemaknaan dirinya lu gitu ya, itu bisa beda banget. Jadi makna ini sifatnya bener-bener individu, unik banget. Karena kan situasi setiap orang beda ya. Ini sangat-sangat terkait dengan kayak masa lalu, belief system, dan segala macam. Makanya akhirnya bener-bener unik banget untuk setiap orang. Jadi kita harus mencari sendiri, kita yang harus nemuin sendiri makna versi kita tuh apa. Gak bisa nebeng sama maknanya orang. Kayak gitu. Nah, makanya ini jadi penting kan.
Kayak gimana caranya kita harus nyari sendiri nih makna versi kita gitu. Nah, ini menurut Frankl ada 3 caranya sebenarnya. Ada 3 caranya untuk kita bisa nemuin makna dalam hidup kita sehari-hari gitu ya. Yang pertama itu lewat kreativitas. Kreativitas. Kreativitas itu maksudnya apa sih yang bisa kita kasih ke life in general? Kayak bisa dalam bentuk pekerjaan kita, hal-hal yang kita buat, misalnya apa, kalau misalnya ada seniman melalui seninya dia, kalau misalnya kita orang kantoran yang melalui pekerjaannya kita yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita achieve, apa yang kita accomplish gitu ya. Hal-hal itu kita satuin dalam nama kreativitas. Entah hobi kita, entah pokoknya yang berkaitan dengan apa sih yang kita lakukan, apa sih yang kita kerjakan. Itu kita bisa menemukan makna dari situ. Makanya banyak orang punya identitas asalnya dari itu. Kalau misalnya ditanya, siapa lu? Dia bisa bilang, gue psikolog. Apalagi gue pengacara, gue dokter, gue ibu rumah tangga. Karena ini bisa jadi salah satu sumber untuk menemukan gue tuh maknanya apa gitu. Hidup gue tuh gimana. Itu satu, kreativitas. Yang kedua adalah dari experience, pengalaman. Experience itu apa yang kita dapat. Kalau tadi kreativitas tuh apa yang bisa kita kasih ke kehidupan gitu ya. Kalau experience itu apa yang kita dapat dari hidup itu melalui pengalaman-pengalaman yang kita alami. Nah, ini juga bentuknya macam-macam nih. Pengalaman itu bisa dalam bentuk pengalaman dengan sesama manusia, kayak dengan pasangan, dengan teman, dengan kolega, dengan orang tua, termasuk juga dengan budaya secara umum gitu ya. Kita hidup di mana? Kita hidup di Indonesia misalnya. Dengan budaya secara umum, terus apalagi yang ada di sini. Pokoknya semua hal yang bisa kita alami deh, termasuk juga nature. Kalau misalnya ada yang suka jalan-jalan di nature misalnya, itu kan termasuk pengalaman. Itu juga termasuk juga salah satunya masuk ke sini itu religi. Kita kan ada di negara yang beragama ya. Nah, itu termasuk salah satunya ke dalam experience ini. Itu. Jadi ada kreativitas, apa yang kita kasih, experience apa yang kita dapatkan. Yang terakhir ini adalah attitude. Jadi sebenarnya attitude ini yang benar-benar terakhir banget kalau misalnya kita tidak bisa menemukan makna dari yang pertama atau yang kedua. Benar-benar kondisinya tuh udah jelek banget, kita nggak bisa dapat dari kreativitas maupun dari experience, itu kita akhirnya tetap bisa dapat makna dari mana? Dari attitude. Attitude itu maksudnya gimana kita meresponi situasi kita. Sama kayak yang si Frankl ini lakukan dulu. Ketika dia ada di camp Nazi, kondisinya udah bener-bener yang jelek banget, negatif banget sebenarnya kondisi dia. Semua hal yang ada dalam dirinya tuh bisa ditarik gitu. Mau itu powernya, terus kemanusiaannya, apalagi ya. Pokoknya semua hal yang ada dalam dirinya itu benar-benar ditarik. Kecuali satu, kalau menurut Frankl, satu hal yang tidak akan ada orang yang bisa narik itu dari kamu, ngambil itu dari kamu, adalah gimana kamu menyikapi suatu situasi. Jadi dia tuh bener-bener ada quotes, ini quotes oke banget menurutku gitu ya dari Frankl. Ini aku kutip ya. Jadi dia bilang gini, bahasa Inggris ini. Everything can be taken from a man, but one thing. The last of human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances. Jadi apapun situasinya, kayak semua hal bisa diambil dari lu kecuali satu. Lu masih tetap punya pilihan untuk memilih attitude lu sendiri. Gitu. Di situ itu ada yang benar-benar terakhir. Kalau kalian nggak bisa dapat makna dari kreativitas, dari pengalaman, kalian tetap bisa dapat makna dari yang ketiga, attitude. Dalam situasi apapun, kita punya kebebasan untuk memberi makna, memilih sikap. Kita mau bersikap positif atau kita mau bersikap negatif dalam situasi yang seperti ini. Gitu. Itu tiga hal yang menurut Frankl bisa dipakai.
gitu. Oke, jadi itu udah bagus banget ya, kayak dalam banget gitu. Iya, Kadang-kadang agak wow gitu. Si Frankel tuh pemikirannya dahsyat ya. Kita beyond. kadang-kadang nggak kepikiran gitu bahwa kita bisa dapat makna hidup tuh sebenarnya dari respon kita gitu. Gimana kita merespon sesuatu itu kita kayaknya ya udah selewat gitu aja. Kita nggak kepikiran kalau itu ternyata bisa memberi makna juga nih buat hidup kita. Bahkan mungkin dari kreativitas, dari apa yang kita kerjain atau misalnya hobi kita mungkin juga ngerasa itu kayak ya udah emang ya cuma sekedar gitu aja gitu. Jadi lewat gitu aja tanpa kita juga nggak ternyata itu bisa jadi apa namanya kita bisa memaknai hidup dari situ gitu ya. Bahkan dari eksperimen segala macam ya, itu ternyata bisa banget ya. Dan apa namanya, hari ini mungkin kita jadinya diingatkan ya Ci tentang 3 hal ini dari Viktor Frankl yang selama ini kayak ngawang-ngawang dan lewat gitu aja. Ternyata itu bisa memberi makna loh gitu. Iya, buat hidup bener. kita. Nah, terus apa namanya, gimana nih Ci untuk dalam penerapan sehari-hari ini setelah kita misalnya sudah tahu 3 hal tadi, kita mesti gimana dong dalam sehari-hari ini untuk survive-nya itu tadi yang kita kaitin dengan tema kita hari ini, kita bisa survive-nya seperti apa sih kalau kita harus aplikasikan si logoterapi ini di kehidupan kita sehari-hari? Oke, kalau untuk ini sekarang kita tarik ke konkret ya berarti ya. Apa sih yang harus kita lakukan dalam hidup sehari-hari gitu kan untuk mengaplikasikan 3 ini gitu. Yang pertama create something. Jadi setiap orang pasti punya hobi, setiap orang tuh pasti punya kelebihannya masing-masing, kayak apa ya, kita bisa bilang ya keahlian lah, spesialisasi. Kayak ada orang-orang yang suka masak, ada orang-orang yang suka bikin-bikin kerajinan tangan, ada orang-orang yang suka nyanyi, atau ada orang-orang yang suka mengorganize sesuatu gitu ya. Masing-masing orang pasti punya itu gitu. Hobi tertentu lah kita bisa bilang. Pakai itu. Kaitkan dengan si kreativitas ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan? Jadi kayak kalau kamu bisa masak, ya do something terkait dengan masakmu itu, yang kamu bisa itu, yang akan menambah makna dalam hidupmu. Entah kamu masak sesuatu, terus ini dalam rangka mau lagi Ramadan, mau Lebaran gitu ya, abis kamu masak, kamu bisa bagi-bagi ke temanmu kah, ke tetangga kah, ke siapakah, yang bisa akhirnya menambah makna dalam hidupmu, memberikan makna gitu dalam hidupmu. Itu satu, terkait sama apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa, do something. Jangan, sekarang nih kan lagi banyak banget waktu kosong ya, nggak tahu sih banyak atau enggak, tapi kalau gue sih berasanya jadi lebih banyak waktu kosong karena banyak di rumah gitu, dan akhirnya gue bisa lakukan banyak hal yang baru, hal-hal yang dulu-dulu tuh gue nggak bisa lakukan, sekarang jadi bisa dilakukan. Nah itu do something gitu. Ketika kamu sudah tidak bisa menggunakan pekerjaanmu sebagai untuk memberikan makna dalam hidupmu sekarang, apalagi yang lain yang bisa, kamu kan pasti bisa punya hal yang lain gitu. Apa yang bisa kamu lakukan? Itu satu. Yang kedua adalah kembangkan hubungan interpersonal. Makanya ketika sekarang banyak awal-awal dibilangnya social distancing, sekarang diubah jadi physical distancing. Kenapa? Karena kita cuma berjaraknya secara fisik aja, secara sosial kita tetap harus connected gitu. Malah sekarang itu jadi lebih penting kan, gimana kita membangun hubungan dengan orang lain, tetap keep in touch, pakai secara online, virtual, kayak gitu-gitu. Itu juga, itu salah satunya. Tetap membuat diri kita tuh punya hubungan dengan orang lain. Ini terkait juga dengan pengalaman yang kita dapat sebenarnya. Kita bisa saling support dari situ kan. Teman-teman kita juga pasti ketika kita merasa bosen, ketika kita merasa hilang makna nih sekarang, teman-teman kita juga bisa aja merasa demikian. Nah, ketika kita bisa reach out gitu ya, itu menambah makna buat kita juga. Bukan buat kita, buat dia juga pasti. Ya. Itu. Itu yang kedua. Jadi hubungan sosial itu tetap penting, harus dibangun. Termasuk juga sama pasangan. Makanya kemarin-kemarin kita banyak ngomongin mengenai pasangan kan di live IG ini juga. Iya, benar. Gitu. Terus yang bisa kita lakukan juga itu
Kalau tadi udah di kreativitas, udah di experience, kalau di attitude, mungkin dalam kondisi saat ini nggak semuanya punya situasi yang baik-baik aja gitu kan. Jika kalian ada dalam situasi yang memang tidak menyenangkan, yang memang situasi sulit, coba cari adakah tujuan tertentu yang bisa dicapai dari situasi ini. Oke. Gitu. Mungkin nyarinya tuh susah, tapi ketika kamu bisa dapet, itu akan sangat membantu kamu untuk bisa melewati situasi-situasi ini. Contoh nih ya, contoh. Lu kan ibu nih anak. Ibu tuh maksudnya mama gitu ya. Boleh kan gue pakai ilustrasi? Iya, aku mama-mama. Nah, lu kan punya anak nih. Kalau misalnya lu ngelihat anak lu sakit, nangis gitu ya, bener-bener kayak lu ngeliatin anak lu tuh sakit, terus lu perasaannya gimana? Kayak dia nangis sampai kesakitan banget, teriris gitu kan? Kayak kalau bisa tuh kayak apa ya? Ada perasaan apa? Kenapa? Kita gue aja, jangan dia, kan dia masih kecil, gue aja yang sakit. Iya, betul kayak gitu. Kayak lu ngeliat anak lu sakit, terus lu sebagai ibu ngerasa, duh kalau bisa jangan dia deh yang sakit, gue aja deh yang sakit, nggak apa-apa gue yang nangis-nangis gitu kan. Terus tiba-tiba doa lu didengar sama Tuhan, dan Tuhan mengabulkan, sekarang lu yang sakit, lu yang meronta-ronta sakit, anak lu baik-baik aja. Sakit kan situasi lu sekarang, tapi lu perasaannya gimana? Jadi bingung juga ya, emang kalau pas udah dikabulin kita juga bingung, anak kita juga belum bisa apa-apa ya kan. Serba salah. Sekarang dikabulkan nih, anak lu baik-baik aja, jadi lu yang sakit, lu berasanya lu menang atau kalah? Wah, merasa menang dan kalah kayaknya. Kalah. Oke, kayaknya salah nih cara gue ini nih. Maksud gue adalah ketika lu ngelihat anak lu nangis-nangis gitu ya, lu berharap kalau bisa gue aja deh yang sakit, nggak apa-apa deh gue aja yang sakit daripada gue harus ngelihat dia. Akhirnya ya udah ditukar, anak lu baik-baik aja, lu yang sakit. Kondisi lu begitu, tapi apakah lu menemukan makna nggak di sana? Ya nggak apa-apa deh gue sakit, karena ini kan permintaan gue. Yang penting anak gue sekarang baik-baik aja. Iya itu karena gue emang tujuannya mau supaya anak gue yang lebih lega kan, guenya aja yang lebih, maksudnya gue mau menanggung kesakitan anak gue gitu loh ceritanya. Nah itu ada satu tujuan di sana gitu kan. Kalau kita sambungin lagi ke yang tadi kita omongin, cari tujuan dalam satu situasi yang tidak menyenangkan, apapun itu, itu akan bisa membantu kamu melewati situasi itu dengan lebih baik. Walaupun ya tetap aja sih tetap berasanya menang dan kalah gitu ya. Tapi paling nggak itu memudahkan. Nggak yang sampai ngerasa. Terkait yang hal ini, mungkin kalau ini kan kayaknya apa ya tadi Cia bilang juga ya, bahwa ini memang nggak semudah itu kan ya. Maksudnya di saat kita sedang dalam situasi yang nggak menyenangkan atau situasi yang sulit, kita harus kita dapat tujuannya gitu. Nah mungkin ada ini nggak sih Ci, maksudnya mungkin kayak tips-tips gitu atau apa yang bisa kita lakukan untuk menemukan tujuan gitu ya di tengah situasi yang sulit gitu. Ada yang menemukan. Kadang-kadang kan kita kan kayak udah merasa kayak ya udah pokoknya ini udah hancur, kayak kita fokusnya di yang jeleknya aja gitu. Nah sementara kita gimana caranya supaya kita bisa nemuin tujuan nih meskipun di saat yang krisis ini gitu. Oke. Tujuan ini sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Ada hal-hal yang penting kan buat kita pasti, kayak kenapa akhirnya gue bilang yang experience ini itu terkait dengan kayak
latar belakang kita gimana, kita hidup di mana, budaya kita seperti apa, relasi dengan orang lain seperti apa, termasuk juga salah satunya tuh agama di sini. Yeah. Nah, sebenarnya cara yang paling bisa digunakan gitu ya terkait dengan si tujuan itu adalah balik lagi kita ke tujuan besar yang ada gitu. Setiap orang pasti punya belief system masing-masing kan. Halo. Tuh balik lagi ke belief system masing-masing, tujuannya di sana apa secara spiritual. Itu udah banyak sekali sebenarnya. Bisa dibantu dari hal-hal seperti itu gitu. Dengan menyikapi kondisi yang sulit ini, terus ada yang akhirnya melihat tujuan dari secara spiritual seperti apa, ada yang melihat tujuan itu kayak yang tadi gue contohin, oh ya udah yang penting tujuannya adalah gue meringankan penderitanya anak gue. Ada lagi yang punya tujuannya nature sekarang jadi lebih baik. Itu balik lagi sebenarnya ke masing-masing orang. Kayak dia punya dalam dirinya itu prioritas belief sistemnya seperti apa. Jadi benar-benar bisa bervariasi sekali. Oke. Sip. Lanjutnya? Gitu. Lanjut. Tadi ketika ada masalah, coba cari tujuan gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk melihat tujuan sih. Kita fokus ke orang lain. Kalau selama ini kita ngerasa lagi di situasi yang buruk gitu ya, kita fokusnya ke diri sendiri aja, semuanya ke diri sendiri aja. Ya. Duh, situasi gue kok jelek banget, kok gini gitu. Kita fokusnya ke diri sendiri. Sekarang kita coba arahin fokus kita ke luar, ke orang lain. Oke, mungkin gue sakit nih, mungkin gue susah. Tapi ada juga orang lain yang susah nggak? Terus apa yang masih bisa gue bantu ya? Nah, ini juga sebenarnya bisa memberikan makna. Balik lagi ke creativity, apa yang bisa kita berikan? Walaupun kondisi gue sekarang ya lagi nggak oke sih, mungkin gue nggak bisa bantu secara duit juga, mungkin gue nggak bisa bantu nganter-nganter juga, ya gue nggak tahu siapa yang bisa gue bantuin ya, tapi yang bisa gue bantu cuma jadi pendengar deh buat lo gitu. Ya kita nangis bareng-bareng deh, gue juga susah sih, tapi gue tahu lo juga susah gitu. Itu yang paling nggak gue bisa lakukan itu. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Jadi nggak juga harus yang besar gitu, nggak juga. Apa yang paling bisa kita lakukan. Tapi fokusnya sudah bukan ke diri kita, fokusnya ke orang lain. Ini akan menambah makna buat kita. Gitu. Ya. Terus ini juga bisa membantu sebenarnya. Refleksi diri. Refleksi diri zaman sekarang udah banyak banget yang bilang waktu-waktu PSBB ini sangat baik ketika kita akhirnya bisa masuk ke dalam diri sendiri. Kita refleksi diri kita, kehidupan kita seperti apa yang udah kita lakukan, apa yang kedepannya bisa kita lakukan, refleksi diri. Ini bisa membantu kita lebih memahami diri kita, menemukan meaning, makna keberadaan kita di dunia ini nih, itu seperti apa sih? Selain itu juga kita bisa mendapatkan insight baru gitu ya dari experience yang udah kita dapat, kayak hal-hal yang selama ini kita nggak sadar, yang kita anggap ya lewat aja kita sehari-hari karena udah saking seringnya take for granted, itu jadi sesuatu yang bisa kita dapat insight baru sekarang karena kita refleksi, kita introspeksi diri gitu. Tapi kalau menurut Frankl nggak stop sampai di sana. Jadi bukan hanya sampai di refleksi stop, tapi kita juga harus lakukan. Kalau menurut Frankl, kita balik lagi ke Frankl. Kalau menurut Frankl, refleksi bagus, tapi ketika semua hanya stop di pikiran, itu nggak ada gunanya. Kita harus do something setelah kita tahu sesuatu yang baru itu. Gitu. Jadi nggak cuma refleksinya, actionnya juga harus ada. Lakukan pekerjaanmu, hobi dilakukan. Coba aja kalau misalnya memang masih bingung-bingung gitu ya, gue orangnya kayak apa sih sebenarnya, gue sukanya apa sih, ya coba aja gitu.
ketika kamu melakukan, kamu akan lebih bisa menemukan dirimu. Kamu lebih tahu, oh ternyata gue suka ya, oh ternyata gue nggak suka ya. Ketika kamu lakukan, bukan ketika kamu pikirkan. Kalau menurut Frankel gitu. Wow. Ya. Frankel dan Cia sangat menyatu ya. Waduh. Ya ampun, merasa diingatkan banget sih karena kan lagi quarter life crisis ini kan bukan cuma krisis ya, cuman secara lagi krisis juga nih di dalam diri kita masing-masing, pasti kan kayak Iya nih. merenungkan kan makna hidup kita tuh apa sih, Iya, tujuan betul, kita betul. mau ngapain. Aduh, itu juga pusing ya kayaknya, setiap orang kayak masih bingung gitu. Gue sebenarnya ada buat apa sih di dunia ini gitu kan. Nah, Iya. tapi tadi kalau dari yang Cia sampaikan, kita coba aja dulu gitu ya. Coba dulu untuk lakukan Bukan dulu gue gitu. sih sebenarnya yang nyampein. Oke, Cia adalah perpanjangan dari Perpanjangan suara ya. Aduh, ngeri banget gue. serem sih. Oke. Jadi dari situ justru kita malah coba, karena kita coba, kita jadi tahu mana yang kita mau, mana yang enggak Iya. gitu ya. Iya, ya ada sih ada hal-hal yang kita udah tahu nih, kayak ngebayangin aja tuh gue udah tahu itu enggak gue banget gitu. Ada sih yang nggak usah dicoba lagi kalau kayak gitu. Kalau yang masih memungkinkan ya untuk coba-coba atau kita masih ragu gitu ya, Iya. sebenarnya enak itu juga atau gimana, kita bisa cobain dulu gitu ya. Iya. Oke. Ya, hal-hal yang positif ya, hal-hal yang negatif Iya. jangan ya. Iya tentu Jadi dong. bablas gitu. Repot juga. Oke, ini dalam apa namanya, hal yang positif gitu ya. Iya. Oke. Yang nggak berkaitan dengan hukum dan sebagainya ya. Iya. Dan melanggar hukum gitu ya. Iya. Nah, Ci, kalau Cia sendiri ada nggak Ci misalnya pengalaman Cia sendiri dalam mencari makna hidup Cia tuh gimana sih Ci? Mungkin sebagai psikolog, terus mungkin ada makna-makna yang lain ya dirasakan. Aduh, makna-makna yang lain. Kalau gue yang paling deket sebenarnya di era-era PSBB ini gitu ya. Pada akhirnya memang gue merasakan sekali apa yang semua Frankel ini omongin ya. Kayak ketika awal banget nih ya. Kenapa? Iya, wow aja gue wow. Nana. Ketika awal ini PSBB tuh kita kan apa ya? Gue tuh psikolog freelancer kan. Jadi kerjaan gue banyak project nih. Ada sih yang join sama biro gitu-gitu juga ada. Cuma banyak project nih. Pas kemarin itu tuh lagi mau ada project sebenarnya. Begitu dari pemerintah dibilang stop, semua kerja dari rumah. Apa sih? Kerja dari rumah, ibadah dari rumah. Apa pokoknya semua dari rumah itu. Project gue dipending. Oke. Berasa dong kayak yang tadinya sih sibuk gitu kan. Terus tiba-tiba semua dipending. Gue di rumah aja. Gak kemana-mana. Kayak lu kehilangan jati diri gitu loh. Berasanya tuh, terus gue ngapain dong di rumah? Terus gue gimana dong? Terus gimana nih gue nih gitu. Berasa jadi blus. Awal-awal gue bingung, gak tahu mau ngapain. Belum belajar nih, belum tahu nih si Frankel nih ceritanya. Terus akhirnya gue coba-coba deh. Apa sih yang selama ini gue nggak bisa? Gue nggak bisa masak, Bo. Oh, oke. Ya udah. Sekarang gue punya waktu nih buat belajar masak. Yang tadinya kosong. Ya, gue nggak bisa masak sih. Tapi gue tahu gue harus paling nggak gue bisa masak lah gitu kan. Ya udah, gue coba masak deh. Cobain dulu gitu ya. Cobain dulu. Ya nggak seburuk itu sih sebenarnya masak ya. Oke juga, masih bisa lah. Cobain lagi, lakukan lagi. Create something yang masih bisa gue lakukan gitu. Nggak yang susah masaknya. Apa yang masih dalam kapasitas diri gue, ya gue cobalah, gue lakukan gitu. Hanya untuk supaya nggak ngerasa kosong, nggak ngerasa gue hilang aja gitu.
Gue coba create something. Itu, gue coba masak, gue coba lebih banyak mengalihkan kalau yang tadinya beneran langsung ke orang gitu ya, gue kerja nih dalam hal kerjaan, gue lebih bisa ke orang langsung, ke klien segala macem. Sekarang kan nggak bisa ketemu orang. Gue coba lebih, oh ya udah deh, karena gue nggak bisa ketemu orang, dari sosial media bisa kan? Kayak gitu-gitu. Jadi dialihkan ke yang lain, ke apa yang masih bisa gue lakukan deh dalam kondisi saat ini. Oke. Akhirnya itu yang tetap membuat gue nggak bener-bener hilang sekali gitu. Ya berkurang sih, menurun, nggak kayak dulu. Tapi paling nggak yang bener-bener bless abis. Gue tetap bisa survive sampai sekarang gitu. Ya sehari demi sehari gitu lah ya. Oke. Ini ada yang nanya nih, Cia. Kak Cia, gimana caranya supaya kita bisa semangat untuk melakukan hal-hal itu? Apalagi buat orang yang punya banyak negatif thought gitu loh, Kak. Oke, untuk orang-orang yang punya negatif thought ya. Oke. Kalau menurut gue sebenarnya awal-awal nggak harus semangat juga nggak apa-apa kok. Kan poinnya adalah gimana kita lakukan dulu. Pada akhirnya setelah kita lakukan terus, itu kebiasaan itu yang akan jadi akan membentuk sesuatu gitu dalam diri kita. Bukan karena kita udah semangat duluan, baru itu jadi semangat gitu. Tapi kita lakukan aja dulu. Wow, menarik kayak ini ya. Coba cari kayak apa hal-hal apa yang akhirnya bisa membuat kita berjalan satu hari demi satu hari itu. Tujuannya tuh udah bukan jangka panjang lagi kalau misalnya memang orang-orang yang susah sekali. Tujuannya tuh jangka pendek banget. Oke, tujuan jangka panjangnya mungkin adalah sesuatu gitu. Tapi terus kita breakdown. Gimana caranya supaya hari ini saya bisa bangun tidur ya? Kan gak mungkin kita rebahan sepanjang hari kan, walaupun gak ngapa-ngapain kan. Oke. Jadi benar-benar di breakdownnya tuh pendek-pendek banget. Kalau misalnya gue bangun tidur, gue bisa kasih reward buat diri gue deh. Gitu. Apa ya? Yang gue suka misalnya, kalau misalnya gue berhasil bangun tidur jam sekian hari ini, nggak pakai leha-leha dulu, gue akan apalah gitu. Jadi kasih rewardnya benar-benar yang sederhana sekali. Nggak harus semangat di awal. Kita lakukan dulu, ketika itu udah terbiasa, badan kita jadi udah terbiasa nih, itu yang akan bergerak dengan sendirinya, mengumpulkan si semangat-semangat ini. Oke. Ini menarik ya, bukan dari awal justru ya, maksudnya justru ketika kita udah mulai mencoba, dari situ justru bisa kekumpul juga semangat ya gitu ya. Karena begitu kita lakukan, kita udah lakukan, maknanya baru dapat gitu. Kita nggak bisa dapat makna dulu sebelum kita lakukan. Jadi kita harus lakukan dulu, baru kita dapat maknanya. Gitu. Kita udah tahu rasanya dulu. Oke. Justru baru dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan dan akhirnya memaknai sebenarnya ini apa yang gue lakukan gitu ya. Iya, betul. Wow, indah banget ya Cia. Gue kadang-kadang suka lupa deh akan makna. Kayak suka lupa makna gitu loh, maksudnya kayak kehilangan makna. Gue ngapain sih sebenarnya gitu. Kayak melakukan segala sesuatu lewat aja gitu kan. Karena udah rutin jadi lewat aja. Jadi juga kehilangan makna juga di akhirnya sebenarnya kita ngapain. Nah, ada lagi nggak mungkin teman-teman yang atau mau tanya ke Cia terkait dengan makna hidup? Gimana bisa survive? Kan ini kan kita judulnya self survival kit ya. Kita bisa survive dan kan makna hidup gitu ya. Oke. Oke, kalau tadi kita rangkum dari yang pertama itu untuk kita bisa menurut Viktor Frankl gitu ya, untuk bisa menemukan makna hidup tiga cara tadi ya, creativity, experience, dan attitude ya. Yang kita bisa buat, yang kita bisa alami
udah nggak dapat dari dua-duanya, kita bisa lihat dari attitude kita gimana kita situasi yang terjadi di depan kita gitu ya. Oke. Kemudian tadi Cia juga udah ceritain ada 5 hal yang bisa kita lakukan nih untuk bisa diterapkan atau dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kayak konkretnya tuh harus gimana gitu ya. Ada create something, kita bisa do something, kayak sesuatu yang bisa kita lakukan tuh apa sih gitu kan ya. Kemudian juga bisa mengembangkan relasi lain gitu ya, karena itu penting sekali ya untuk kita bisa punya relasi sama orang lain. Itu juga bisa jadi kan juga ya melalui relasi ini. Iya. Kemudian bisa mencari tujuan juga dari kesulitan yang kita alami, fokus sama orang lain dan berefleksi. Tapi tidak hanya berhenti pada refleksi, bisa juga kita juga harus lakukan gitu ya. Jangan cuma direfleksiin aja. Nah, fokus sama orang lain itu susah banget gak sih, Ci? Apalagi di saat susah. Iya sih sebenarnya, makanya kan kita tidak berharap sesuatu yang besar. Fokusnya tuh bukan sesuatu yang besar yang jauh, tapi yang kecil-kecil aja dulu. Oke. Nggak usah dulu fokus sama kalau misalnya belum bisa gitu ya, karena nggak semua orang punya jiwa relawan gitu ya, misalnya contohnya. Nggak usah dulu kalau misalnya memang belum ngerasa sanggup, nggak usah mikirin, nggak perlu dulu mikirin kayak gue mau jadi relawan untuk pasien-pasien yang COVID atau untuk keluarganya orang yang COVID segala macem. Fokus ke orang lain tuh bisa dengan sekedar kayak memperhatikan orang-orang di rumah. Orang tua gimana kabarnya? Kita pusing, orang tua juga pasti pusing di rumah. Pasangan gimana? Kakak adik gimana? Gak usah yang jauh-jauh kalau misalnya memang itu menurut kita nggak sampai sana. Pakai apa yang kita punya, resource yang ada dalam diri kita. Resource kita belum sebesar itu, nggak usah jauh-jauh. Fokus sama orang lainnya. Aduh, kalau misalnya saya begini, berarti orang tua pasti begini juga ya. Apa ya kira-kira yang bisa menolong mereka? Pasangan, apa ya kira-kira yang bisa dibantu? Gitu-gitu sih. Nggak usah jauh-jauh, yang deket-deket juga. Yang sederhana aja. Dimulai dari yang terdekat sama kita, sebenarnya bisa banyak yang kita bisa perhatiin juga gitu ya. Oke. Nah, sih kalau misalnya orang tuh nggak punya makna gitu ya, misalnya belum menemukan makna, itu biasanya apa sih yang menghambat sih? Maksudnya adakah hal-hal yang menghambat seseorang nggak bisa nemuin makna hidupnya gitu? Kalau kita balik lagi ya ke yang si Frankl bilang gitu ya, pada akhirnya apa yang membuat mereka tidak bisa menemukan makna adalah karena mereka mengejar hal yang salah. Kayak banyak akhirnya orang-orang yang tanpa sadar mereka mencarinya makna, tapi mereka nggak tahu kalau ternyata mereka tuh carinya makna gitu. Kayak contohnya kayak lu sekarang ada di Jakarta nih, anggap ya. Terus di Jakarta nih kayak lu nggak nyaman ada di Jakarta, lu tahu lu harus keluar dari sini tapi lu nggak tahu mau kemana. Padahal sebenarnya tujuan utama lu tuh adanya di Bandung misalnya, tapi lu nggak tahu lu harusnya ke Bandung. Ya lu asal jalan aja deh. Ya kebetulan bisa, kalau misalnya memang lu cukup beruntung, lu akan nyampe Bandung dan menemukan maknanya di sana gitu. Tapi banyak orang-orang yang akhirnya main asal jalan aja. Makanya banyak yang si kosong itu yang harusnya dapat makna di situ, itu akhirnya dimasukinnya ya cari uang, ya jadi berusaha mengejar power. Apalagi kalau katanya Frankl tuh itu tadi kesenangan hedonistik, terus materialisme, termasuk kebencian ke orang lain gitu ya. Obsesi, kompulsi, depresi, kriminal, itu tuh hal-hal yang karena dia tahu dia ada kosong, tapi dia nggak tahu dia harusnya nyari makna. Karena kita tidak tahu tujuannya kemana, jadi kita nggak tahu jalannya kemana.
Oke, jadi sebenarnya kita tuh bisa sambil tadi ya berefleksi juga ya, setiap hal yang kita lakukan ini sebetulnya maknanya apa gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu gitu, apa namanya, jangan-jangan itu yang tadi ya, maksudnya itu bentuk dari kekosongan kita atau Mm-mm. hal-hal yang Iya, membosankan makanya ya. refleksi diri itu sebenarnya jadi penting sekali karena kita jadi lebih tahu siapa diri kita, apa sih yang kita anggap penting, apa sih yang selama ini berusaha kita kejar, bener nggak sih sebenarnya tujuannya itu, gitu. Terus kalau Hmm, kita udah dapat itu, yang udah kita kejar itu, terus kalau kita udah dapat itu, bener nggak sih itu akan membuat kita merasa berarti dalam hidup, dapat makna dalam hidup, atau cuma hmm, oh ya udah gitu. oke, oke. Oke, mungkin ini yang apa ya, yang paling bisa kita lakukan pertama karena ini hubungannya kaitannya langsung dengan diri kita sendiri, yaitu berefleksi dulu ya, menanyakan ke diri kita Mm-mm. sendiri sebetulnya apa sih yang Mm-mm. apakah hal-hal ini memang betul-betul bermakna buat kita dan apakah memang berarti juga setelah kita temukan apakah memang berarti juga nih yang kita lakukan ini gitu ya. Mm-mm. Oke, dari Ci ada yang mau ditambahkan lagi mungkin Ci? Kalau dari aku sih itu, dan paling bukan nambahin sih, kayak penegasan aja sih. Sebenarnya dalam setiap situasi itu kita selalu akan bisa menemukan makna kalau kita melihat dengan sudut pandang yang tepat. Attitude balik lagi. Kita tetap balik lagi ke Frankel kan contohnya ya, gitu. Orang lain boleh memaksa kita, hidup itu pilihan gitu ya. Orang lain boleh memaksa kita melakukan sesuatu, kita diancam. Kalau misalnya kamu nggak lakukan ini, nanti gini, nanti gitu. Tapi tetap kita bisa memandang itu sebagai satu hal yang positif atau suatu hal yang negatif, itu nggak ada yang bisa memaksa kita. Kita dikasih hal negatif pun, kalau kita tetap bisa menemukan hal sudut pandang yang lebih tepat memandang itu, kita akan bisa mendapatkan makna dari situ. Dan lewat itu dengan lebih baik. Wow. Gitu. Jadi kayaknya kalau dari Viktor Frankl ini apa ya? Kayak penuh quotes-quotes gitu ya, Ci. Yang indah. Terus kayak gue sebagai anak words sangat terberkati dan terbuai ya dari situ. ya. Dan tapi sebenarnya karena anaknya words ya, mungkin love language emang words. Jadi emang dikuatkan tapi hal-hal kayak gini nih. Maksudnya ketika emang merasa lagi down, ya atau apa lagi ya merasa situasinya ideal, itu justru gue akan cari-cari quotes kayak gini sebetulnya. Karena akan kayak Nana. Dari quotes-nya Viktor Frankl. Halo? Ya. Halo, Nana. Nana bisa dengar saya? Iya. Aku udah kedengeran belum? Kok aku kayak nggak kedengeran? Halo? Halo, Nana bisa dengar? Iya. Iya. Bisa. Bisa ya? Soalnya kamu tuh agak kayak robot gitu. Jaringannya. Oke. Aku lagi dalam situasi tidak ideal, jadi aku robotik gitu. Oke, ada yang minta diulang ya quotes-nya ya, Ci? Quotes yang tadi ya, yang bahasa Inggris tadi ya. Oke, ini quotes-nya nih. Everything can be taken from a man, but one thing, the last of human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances. Wow, oke. Mungkin teman-teman bisa googling juga ya, Bo. Itu sebetulnya ada sih, kalau gue googling, itu langsung ketemu logo terapi. Logo terapinya Viktor Frankl ya. Itu sebenarnya banyak banget sih kalau mau mencari quotes-quotesnya Viktor Frankl buat anak-anak words yang lain gitu ya. Kebetulan gue juga anak words nih. Jadi gue seneng banget ketika ngeliat, Viktor Frankl banyak banget quotes-quotes keren gitu. Quotes-quotes keren bermakna, bukan quotes-quotes keren kosong.
Wow, iya bener juga ya. Aduh. Oke. Iya, gitu. Oke. Baik, teman-teman, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya, Ci. Mm-mm. Oke, kalau misalnya udah nggak ada yang nanya, nggak apa-apa sih. Mungkin juga apa namanya, udah cukup jelas apa yang Cia sampaikan tadi. Sharingnya bagus banget Iya. dan sangat Semoga membantu. menguatkan ya. Iya, tentunya Ci membantu menguatkan kita juga, mengingatkan kita juga nih untuk bisa. Nana. Tadi tuh gue gak bisa denger lo ngomong apa sejujurnya. Di rumah gue Aku itu maksudnya. tadi hilang. Iya, tadi kamu sempat hilang. Oh, Oke lah ya. maafkan. Oke, Soalnya di aku jadi juga kamu tuh stuck ya. tidak terdengar. Iya, heeh. Oke. Ya udah, pokoknya intinya sebetulnya kita bisa nemuin makna, kita bisa survive karena kita menemukan makna hidup seperti berkaca dari pengalamannya si Viktor Frankl juga ya, Ci, bahwa Betul. dia akhirnya bisa survive apa namanya karena dia mencoba untuk menemukan makna hidupnya dengan cara-cara yang tadi sudah di-share sama Cia ya. Oke, nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin mungkin sharing sama Cia lebih lanjut, apalagi soal tujuan hidup atau mungkin belum menemukan makna hidup dan perlu sharing lebih lanjut, Cia juga praktek loh di booking dan langsung bisa di booking jadwalnya lewat link yang aku share ini ya, bit.ly/femgracia. Teman-teman juga bisa mengaksesnya dari bio kita. Di bio-nya Fem itu ada link-link untuk booking langsung gitu. Oke, kalau gitu thank you banget Cia udah berbagi sore hari ini. Sama-sama. Semoga bisa membantu dan memberkati semuanya. Tentunya pasti deh, aku aja udah merasa dikuatkan berkali-kali. Oke. Baik, kalau begitu kita akhiri ya ini. Terima kasih banyak Cia, sehat-sehat ya. Sama-sama kamu juga. Terima kasih semuanya yang nonton. Teman-teman, terima kasih ya. Kita akhiri Instagram live kita ya. Dadah. Dadah. Jangan lupa teman-teman, besok kita masih ada apa namanya IG live lagi, masih dalam rangka Grow with Fem. Jadi besok teman-teman silahkan stay tune lagi di Instagramnya Fem Counseling jam 4 sore. Oke, aku akhiri ya. Dadah.